Sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-78. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Namun demikian tampaklah bahwa ia sedang berpikir tentang tata gerak yang baru saja dilihatnya. Jadi, bertanya Anusapati mendesak, ilmu dari manakah Adinda Tohjoyo mendapatkannya? Anusapati, berkata Mahesa Agni, Sri Rajasa adalah orang yang luar biasa. Ia memiliki ilmu yang hampir tidak ada tandingnya di muka bumi ini. Aku tidak dapat mengatakan apakah ada seorang yang dapat menandinginya. Tetapi ia tidak mengerti tentang ilmunya sendiri. Ia tidak mengerti apakah yang sebenarnya dimilikinya menurut patokan tertentu. Dan sudah barang tentu Sri Rajasa tidak akan dapat memberikannya kepada orang lain, seperti yang selalu harus dilakukan oleh seorang guru. Sri Rajasa sendiri tidak tahu gerak-gerak dasar dari ilmunya yang dahsyat itu. Anusapati memandang Mahesa Agni dengan heran. Paman, berkata Anusapati, jadi dari manakah Ayahanda Sri Rajasa mendapatkan ilmunya itu? Apa guru Ayahanda Sri Rajasa sengaja menurunkan ilmunya kepada Ayahanda sebagai pewaris terakhir dan membuat Ayahanda bingung di kemudian hari atas ilmu yang dimilikinya sendiri? Bukankah dengan demikian Ayahanda hanya dapat mempergunakan ilmunya itu di dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi tidak dapat mewariskannya kepada siapapun? Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, itulah kekuasaan yang maha agung. Ia dapat membuat seseorang menguasai sesuatu tanpa mempelajarinya dari siapapun juga. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi itu pula petunjuk dari kekuasaannya, bahwa Sri Rajasa yang mendapatkan ilmunya langsung tanpa dipelajarinya itu tidak dapat mewariskannya kepada siapapun. Pamanda mengetahui betul tentang keadaan Ayahanda. Mahesa Agni menjadi berdebar-debar. Hampir saja ia mengatakan bahwa ia mengenal Ken Arok sejak di Padang Karautan. Untunglah bahwa ia segera dapat menguasai perasaannya. Namun demikian Mahesa Agni sendiri membayangkan bagaimana untuk pertama kalinya ia menjumpai hantu karautan itu di Padang Karautan bersama gurunya, Empu Purwa. Dan Mahesa Agni berkata di dalam hatinya, bukan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Trisula kecil itu masih ada padaku. Sebagai hadiah siwa, ia tidak terlawan oleh siapapun juga. Tetapi Mahesa Agni tidak dapat mengatakan hal itu kepada siapapun. Hanya ia sendirilah yang mengetahui tentang Trisula kecil peninggalan gurunya itu. Pada suatu saat, aku harus mewariskan Trisula itu kepada seseorang, berkata Mahesa Agni. Tetapi akan sangat berbahaya sekali apabila di saat-saat kekecewaan terhadap Sri Rajasa ini memuncak.
apalagi apabila Anusapati mengetahui tentang dirinya sendiri. Paman Mahesa Agni, bertanya Anusapati kemudian. Jadi bagaimana menurut pendapat Paman tentang ilmu Adinda Tohjoyo itu sebenarnya? Aku tidak dapat mengatakannya, Anusapati. Tetapi di sini ada 3 orang yang mewakili 3 perguruan. Kami semuanya tidak mengenal dengan pasti ilmu itu. Apakah Witantra dapat mengatakannya? Witantra menggelengkan kepalanya. Aku belum mengenalnya, tetapi watak dari ilmu itu agak mencemaskan aku. Mahesa Agni dan Sumekar hampir berbareng menganggukkan kepalanya, dan Mahesa Agni menyahut. Itulah yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pasti, di dalam istana kini ada seorang guru yang perlu mendapat pengamatan. Mungkin orang itu sudah lama berada di dekat Tohjoyo, tetapi menilik cerita Anusapati, agaknya baru untuk beberapa lama Tohjoyo benar-benar mempelajari ilmu daripadanya. Setelah ia menganggap gurunya, perwira prajurit kemenakan Ken Umang itu tidak dapat dimanfaatkannya lagi. Semuanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Yang penting, berkata Mahesa Agni kemudian, kita wajib mengetahui siapakah yang ada di belakang Tohjoyo saat ini. Agaknya Tohjoyo tidak akan menjadi semakin baik. Dengan ilmu yang dikuasainya, ia akan menjadi semakin sombong dan merasa dirinya besar. Apalagi ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu yang kasar. Bukankah menilik tata gerak dan wataknya, ilmu itu agak kurang sesuai bagi para kesatria? Sahut Witantra. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ilmu yang ada pada Sumekar pun mempunyai bentuk yang agak kasar, sesuai dengan petualangan gurunya di masa lampau. Tetapi sejalan dengan perkembangan jiwa Empu Sodo serta watak Sumekar sendiri, maka lambat laun ilmu itu mempunyai bentuk yang berubah, meskipun tidak pada gerak dasar dan sifat-sifatnya. Tetapi ilmu yang ada pada Tohjoyo itu adalah ilmu yang lain. Sekilas Mahesa Agni teringat kepada sepasang iblis yang pernah menguasainya, Wongsa Rimpa dan Kepusindet. Meskipun tidak sejalan, tetapi kedua jenis ilmu itu mempunyai persamaan watak dan sifat. Anusapati, berkata Mahesa Agni, di dalam keadaan yang khusus, kau harus menerima tantangan Tohjoyo untuk berlatih. Tetapi sudah tentu yang tidak akan mencemarkan namamu. Dapat saja kau kalah di hadapan guru, perwira prajurit itu. Tetapi kau wajib menghindar apabila ada saksi-saksi lain. Kau dapat mempergunakan alasan apapun, supaya orang tidak terbiasa mengagumi Tohjoyo sebagai seorang putra yang memiliki kelebihan daripadamu secara berlebih-lebihan. Anusapati menganggukkan kepalanya. Lebih daripada itu, usahakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berdiri di belakang Tohjoyo itu, tentu dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Anusapati masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa sesadarnya dipandanginya Sumekar yang ikut mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Tanpa ditunjuk, ia merasa bahwa ia pun ikut serta mendapat kewajiban itu, mengetahui siapakah sebenarnya yang telah memberikan ilmu itu kepada Tohjoyo. Ilmu yang mencemaskan beberapa orang yang berilmu hampir sempurna itu pula. Karena itu Anusapati, berkata Mahesa Agni, di dalam latihan-latihan, kau harus sangat berhati-hati.
Kalau orang itu hadir sebagai saksi di dalam latihan-latihan khusus bersama Toh Joyo tanpa kau ketahui, ia akan dapat mengenal tata gerak yang lain dari tata gerak yang kau terima dari perwira saudara sepupu Ken Umang itu. Seperti kau mengenal tata gerak Toh Joyo yang lain itu. Anusapati menganggukkan kepalanya. Kecuali semuanya itu, berkata Mahesa Agni, kau harus berlatih semakin tekun, agar pada suatu saat kau tidak akan tersusul oleh Toh Joyo. Bagaimanapun juga ia memeras semua kemampuan yang ada padanya untuk mempelajari ilmu dari gurunya itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagai pengetahuan, kau akan aku beri beberapa petunjuk tentang ilmu-ilmu yang kasar, seperti yang sedang dipelajari oleh Toh Joyo, yang justru telah dipilih oleh Sri Rajasa. Berkata Mahesa Agni pula, sebenarnya lah bahwa ilmu yang dimiliki oleh Sri Rajasa tanpa dipelajari dari siapapun itu terpengaruh oleh banyak hal, termasuk juga ilmu yang kasar. Aku juga menerima warisan ilmu yang kasar, berkata Sumekar, tetapi terpengaruh oleh pribadimu dan perubahan pandangan hidup dari gurumu, maka ilmumu pun perlahan-lahan telah bergeser. Tetapi ilmu Sri Rajasa masih tetap seperti dahulu, sahut Mahesa Agni. Tetapi terlebih-lebih dari ilmu siapapun, aku menguasai beberapa tata gerak dan unsur-unsur dari ilmu Kebusindet, seperti kakak seperguruan Adi Sumekar, kuda sempana. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Besok aku akan memberimu beberapa petunjuk sebagai pengalaman. Demikianlah di malam berikutnya, Mahesa Agni bersama-sama Sumekar dengan diam-diam telah membawa Anusapati ke tempat itu. Witantra pun hadir pula menunggui Mahesa Agni memberikan beberapa petunjuk kepada Anusapati. Karena selama ini Anusapati selalu terkungkung di dalam tembok istana, maka ia memerlukan pengalaman. Di luar dinding istana, ada berpuluh-puluh perguruan yang mempunyai ciri-cirinya sendiri, dan Mahesa Agni berusaha memperkenalkan Anusapati dengan beberapa jenis ilmu itu. Kalau kau sudah mengenal, maka kau akan menemukan cara untuk mengatasinya. Apabila pada suatu saat kau terpaksa menghadapi ilmu-ilmu semacam itu, termasuk ilmu yang kasar, berkata Mahesa Agni. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan tekun ia menangkap beberapa jenis tata gerak. Bahkan oleh Mahesa Agni, ia dihadapkan pada ilmu itu. Bagaimana ia harus mengatasinya. Demikianlah Anusapati mendapat pengalaman baru. Ternyata Mahesa Agni menguasai beberapa jenis unsur dasar dari berbagai macam ilmu yang seolah-olah telah menghadapkan Anusapati melawan orang-orang dari berbagai jenis perguruan. Dengan dasar ilmunya yang telah masak, Anusapati berusaha menanggapi keadaan. Meskipun mula-mula agak canggung, namun akhirnya ia dapat berusaha menyesuaikan dirinya menghadapi berbagai macam ilmu. Ternyata pengalaman yang demikian itu perlu. Mahesa Agni yang berada di sarang Kebusindet beberapa lama sebelum ia berhasil mengalahkannya, telah mencoba mengenal baik-baik ilmu yang kasar itu dan mempelajarinya, bagaimana berusaha mengatasi dan menguasainya apabila pada suatu saat mereka harus berbenturan. Nah, kau harus mempunyai beberapa pengalaman itu, berkata Mahesa Agni.
Karena kau tidak dapat keluar dari dinding istana tanpa pengawasan, maka dengan cara ini, kau mengenali ilmu-ilmu yang bermacam-macam itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa sangat beruntung memiliki seorang paman seperti Mahesa Agni. Selain seorang paman yang baik, ia juga mempunyai pengetahuan dalam olah kanuragan yang luas sekali. Pengalaman yang sangat banyak yang akan sangat bermanfaat baginya, karena ia sendiri tidak akan dapat mencari pengalaman seperti Mahesa Agni. Di malam-malam berikutnya, maka Anusapati berusaha untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Bukan saja Anusapati tetapi juga Sumekar yang masih belum begitu luas pula pengalamannya, karena ia agak lama berada di istana mengawani Anusapati. Dari Mahesa Agni dan Witantra, keduanya menyadap pengalaman yang sangat berguna bagi mereka. Bahkan di dalam kesempatan tersendiri, keduanya dituntun oleh Mahesa Agni dan Witantra mencoba mengenyam bermacam-macam ilmu itu untuk melengkapi ilmu mereka sendiri. Anusapati, berkata Mahesa Agni, sebenarnya kau kini sudah lengkap. Meskipun kau belum pernah terjun di dalam dunia petualangan yang liar, namun sedikit banyak kau telah sempat menghayalkannya. Di dalam keadaan yang terpaksa dan tiba-tiba, kau tidak akan mengecewakan lagi, asal kau tekun mempelajarinya. Terima kasih Paman, jawab Anusapati. Aku sudah mendapat gambaran betapa liarnya dunia yang berada di luar pengamatan dan perlindungan tata peradaban. Bahkan di dalam dunia yang beradab pun terdapat sifat-sifat itu. Bahkan jauh lebih berbahaya dari dunia petualangan itu sendiri. Karena sifat-sifat yang tidak beradab di dunia peradaban selalu diselubungi rapat-rapat. Mahesa Agni terkejut mendengar jawaban Anusapati itu. Ternyata hatinya benar-benar telah terluka oleh keadaan di sekitarnya di dalam istana ini. Seolah-olah ia hidup di dalam liarnya peradaban yang justru lebih berbahaya dari liarnya hutan belukar. Tetapi Mahesa Agni tidak berkata apapun lagi. Di dalam kekecewaan itu masih terasa sedikit kebanggaan pada dirinya. Mudah-mudahan kebanggaan itu akan dapat berkembang sehingga Anusapati akan dapat membentuk pribadinya sebagai seorang pangeran pati yang seutuhnya. Beberapa malam selama Mahesa Agni ada di Singasari itu, ternyata telah banyak memberikan pengalaman kepadanya. Ia belajar menyesuaikan diri melawan tata gerak dari ilmu olah kanuragan dari segala macam watak dan sifat-sifatnya. Meskipun yang membawakannya Mahesa Agni atau Witantra yang sudah barang tentu tidak akan dapat seliar orang-orang liar yang sebenarnya. Tetapi dalam saat yang bersamaan, Anusapati masih harus juga menghadiri latihan-latihannya yang sama sekali sudah tidak bergairah. Namun Anusapati masih tetap mengharapkan latihan-latihan serupa itu diadakan terus, sehingga pada saat-saat tertentu ia akan dapat memancing Tohjoyo untuk mengadakan latihan seperti yang dikehendakinya, justru apabila tidak ada orang lain. Agaknya Tohjoyo pun mempunyai maksud yang sama. Ia memang mendapat pesan dari gurunya agar ia selalu dapat mengamati sampai berapa jauh kemajuan Anusapati di dalam olah kanuragan.
Tuanku harus melihat dan menilai setiap saat, berkata Guru Tohjoyo. Kalau tuanku sudah tidak bergairah lagi mengikuti latihan-latihan itu, maka pada suatu saat perwira yang bodoh itu akan melihat bahwa tuanku telah memberikan sesuatu yang baru baginya, sehingga dapat menumbuhkan kegelisahan padanya. Tentu ia tidak akan berani menegur tuanku. Dengan demikian, ia akan mencari cara untuk melepaskan sakit hatinya. Ia akan dapat menempa tuanku Anusapati dan membuat menjadi seorang laki-laki. Siapa tahu, pada suatu saat ia akan dapat menyamai tuanku. Tidak mungkin, jawab Tohjoyo. Sejak saat-saat terakhir aku menjadi semakin jauh meninggalkannya. Apakah yang dapat dilakukan? Perwira yang mengaku pamanku itu pun tidak akan dapat berbuat apa-apa, meskipun ia bekerja keras siang dan malam. Namun pada dasarnya, Kakanda Anusapati tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ilmu kanuragan. Gurunya mengangguk-angguk, tetapi ia masih memperingatkan. Masih belum pasti tuanku. Yang paling baik bagi tuanku mengamati setiap saat. Arena latihan itu dapat tuanku jadikan tempat untuk mengawasinya. Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Di saat-saat tertentu, tuanku dapat mengadakan latihan-latihan khusus untuk maksud tersebut. Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti maksud gurunya dan ia pun berniat untuk melakukannya. Di saat yang pendek, Istana Singasari ternyata telah disibukkan dengan berita bahwa Sri Rajasa bermaksud untuk mencarikan jodoh tuanku putra mahkota. Hampir setiap orang membicarakannya niat itu, dan hampir setiap orang menebak-nebak siapakah yang akan menjadi istri putra mahkota dan yang kelak akan menjadi permaisuri itu. Tentu sudah ada pilihan, berkata salah seorang. Belum pernah disebut-sebut, jawab yang lain. Hanya kita, orang kecil-kecil ini tidak mengetahui. Tetapi sudah tentu bahwa pembicaraan tentang perkawinan putra mahkota, Tuanku Sri Rajasa dan Tuan Putri pasti sudah mempunyai pilihan. Tetapi pilihan itu belum diumumkan. Belum tentu, mungkin baru timbul niat itu. Kalau begitu, apakah kau mempunyai anak perawan? Ah, macammu, meskipun aku mempunyai sepasukan anak perawan, apakah kau kira penghuni istana itu pernah melihat perawan-perawan kecil seperti anakku, anakmu dan anak-anak lain di padukuhan kita? Hei, apakah kau tidak tahu bahwa tuanku permaisuri yang sekarang, tuanku Kendedes itu, berasal dari padukuhan pula, dari padepokan seorang pendeta? Apakah bedanya? Ada bedanya. Ia masuk ke dalam istana Tumapel sebagai istri Akuwu. Permaisuri Akuwu? Iya, permaisuri Akuwu. Kemudian barulah ia menjadi permaisuri Tuanku Sri Rajasa. Ah, kenapa harus melingkar-lingkar? Tuanku Kendedes berasal dari padepokan. Kalau begitu, anakmu barangkali yang akan diambil menantu oleh Sri Rajasa. Dan aku akan pingsan 7 hari 7 malam. Demikianlah setiap orang sudah membicarakannya. Meskipun pihak istana belum berniat mengumumkan. Tetapi desas-desus itu tersebar lebih cepat dari terbang kapuk di hembus angin. Dalam pada itu, Kendedes pun telah membicarakannya dengan sungguh-sungguh masalah perkawinan Anusapati yang dianggapnya akan membuka kemungkinan baru bagi kehidupannya yang serba suram. Tetapi sebenarnya lah
bahwa pimpinan kerajaan Singasari, termasuk Sri Rajasa sendiri, Mahesa Agni, dan tuanku Permaisuri, masih belum menemukan calon istri Anusapati. Kita tidak akan menemukannya di Singasari, berkata Sri Rajasa. Tidak ada seorang gadis pun yang seimbang dengan kedudukan Anusapati. Bangsawan yang ada di Singasari adalah sekedar keturunan seorang Akuwu. Aku adalah Maharaja yang pertama, dan aku belum pernah menebarkan keturunan kebangsawanan di sini. Setiap orang mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Mahesa Agni pun segera menangkap maksudnya. Sri Rajasa ingin melemparkan pilihannya kepada keturunan bangsawan berdarah raja dari Kediri. Meskipun demikian, Mahesa Agni tidak berkata apapun juga. Sebenarnya bagi Mahesa Agni, darah bangsawan atau bukan tidak begitu penting, karena ia sendiri menyadari bahwa ia bukan keturunan bangsawan. Ken Dedes juga bukan keturunan bangsawan. Bahkan Ken Arok juga bukan keturunan bangsawan. Tetapi ia telah dipilih oleh Brahma menjadi anaknya, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Terbayang warna-warna merah yang di saat-saat tertentu dapat menyala di ubun-ubun Ken Arok sebagai diri pilihan Brahma. Namun dijawabnya sendiri. Brahma memilih siapa saja yang dikehendakinya. Apakah ia keturunan bangsawan atau hantu karautan? Namun ternyata Ken Arok itu sendirilah yang ingin memilih seorang bangsawan untuk dijadikan menantunya. Jadi apakah kata kalian tentang perempuan yang akan dijadikan istri Anusapati itu? Bertanya Ken Arok kepada beberapa orang pemimpin yang sedang bermusyawarah tentang perkawinan Anusapati. Bagaimana kalau tuanku menyerahkannya kepada tuanku Anusapati? Berkata seseorang di antara mereka. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Katanya, anak-anak tidak dapat berpikir bening. Ia tidak berpandangan jauh. Ia hanya terbatas pada suatu keinginan yang langsung menyentuh hatinya. Yang baik, yang cantik. Tetapi ia tidak dapat menilai di dalam keseluruhan. Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyatakan pendapatnya lagi. Beberapa orang yang lain sama sekali tidak berkata apapun. Mereka hanya mengangguk-angguk kecil, karena sebenarnya mereka sama sekali tidak mempunyai bahan yang dapat mereka kemukakan, baik kepada Sri Rajasa maupun kepada Permaisuri yang juga hadir. Bagaimana kalau kita memandang agak jauh? Berkata Sri Rajasa. Tidak di sekitar Singasari, tetapi kita memandang ke Kediri. Beberapa orang saling berpandangan sejenak, namun di dalam hati mereka berkata, Kediri adalah suatu negeri yang sudah dikalahkan. Kalau salah seorang putrinya menjadi seorang permaisuri, maka Kediri akan bangkit lagi. Hati rakyatnya tergugah akan harga diri mereka. Tetapi Sri Rajasa berkata di dalam hati, biarlah Anusapati mendapat istri dari kerajaan yang telah ditundukkan itu. Setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Juga apabila Anusapati dapat tersisih dari kedudukannya, anak itu agaknya kurang mempunyai bekal dan terlebih-lebih wibawa untuk kelak menjadi seorang raja. Mungkin ia dapat menjabat kedudukan Mahesa Agni sekarang dengan istri yang dibawanya dari Kediri sendiri. Namun sudah barang tentu bahwa alasan itu tidak dikemukakannya. Karena itu,
maka setiap orang meraba-raba menurut penilaian mereka sendiri. Kenapa Kediri? Pembicaraan itu tidak segera menemukan kesimpulan. Pada umumnya, mereka hanya menunggu titah Sri Rajasa daripada ingin menyatakan pendapatnya. Itulah sebabnya, maka pembicaraan serupa itu hampir tidak ada gunanya. Tetapi bagi Sri Rajasa, seakan-akan ia telah mengumpulkan pendapat dan apa yang dilakukan kemudian seakan-akan merupakan tanggung jawab bukan saja dari dirinya sendiri, tetapi dari seluruh peserta musyawarah. Karena tidak ada seorang pun yang mengajukan pendapatnya, maka Sri Rajasa kemudian berkata, "Aku masih akan berbicara dengan kalian sekali lagi. Pikirkan apa yang paling baik, seperti apa yang aku katakan. Bagaimana dengan Kediri?" Orang-orang yang hadir hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Sri Rajasa berkata, "Kediri adalah kerajaan yang lebih tua dari Singasari. Meskipun Singasari berhasil menguasainya di dalam suatu lingkaran kesatuan. Nah, pikirkanlah apakah yang paling baik." Meskipun pada dasarnya Sri Rajasa tidak memaksakan pendapatnya, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan jalan lain. Permaisuri pun tidak mempunyai pendapat lain. Memang di sekitar kehidupan Anusapati, bahkan di dalam istana dan rumah-rumah para pemimpin pemerintahan, tidak ada seorang gadis yang pantas dikemukakan. Itulah sebabnya, maka pada suatu saat Sri Rajasa mengambil keputusan untuk memanggil Mahisa Agni. "Tidak ada keputusan lain yang lebih baik," berkata Sri Rajasa. "Kau yang berada di Kediri dan Anusapati adalah kemenakanmu. Aku harap kau dapat menemukan seorang gadis bangsawan yang baik dan sesuai bagi Anusapati." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah kau pernah memikirkannya bahwa ada seorang putri yang pantas buat menantu Raja Singasari?" "Belum, tuanku. Hamba belum pernah memikirkannya." "Baiklah, masih ada waktu. Bukankah kita tidak terlampau tergesa-gesa? Meskipun semakin cepat semakin baik." "Hamba, tuanku, adalah tugasmu menemukan putri itu dan atas nama Maharaja Singasari meminangnya sama sekali. Kau sebagai wakil Sri Rajasa, tetapi juga sebagai pamannya. Kalau tuanku sudah melimpahkan tugas itu kepada hamba, hamba akan melakukannya sebaik-baiknya. Meskipun hamba masih akan selalu datang menghadap untuk mohon pertimbangan." Tentu. Dan Kediri pun bukan suatu keputusan yang mutlak. Seandainya tidak ada seorang putri pun yang pantas dan baik buat Anusapati, maka kita akan berbicara lagi. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Hamba, tuanku." Sedang di dalam hati ia berkata, "Tampaknya Sri Rajasa pun bersikap baik, longgar dan bersungguh-sungguh. Tetapi siapa tahu apa yang disimpannya di dalam hati." Tetapi Mahisa Agni hanya dapat melaksanakan perintah itu sejauh-jauh yang dapat dilakukannya untuk menjalankan tugas dan untuk kepentingan kemenakannya yang selalu dicekam keprihatinan. Tetapi hal itu ternyata dapat dimanfaatkan oleh Mahisa Agni. Dengan demikian, ia akan dapat mondar-mandir Kediri dan Singasari. Dengan demikian pula ia akan dapat selalu membicarakan berbagai masalah dengan Anusapati, Sumekar, dan bahkan dengan Witantra tanpa dicurigai.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.